Hello everybody. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini kami melakukan pembaruan bersama Lasha Kasradze, seorang petugas penghubung di Universitas Negeri Sukhumi yang tinggal di Amerika. Lasha, selamat datang kembali. Lasha, welcome back. Terima kasih, senang sekali bisa kembali. Lasha, we're seeing right now a couple Lasha, of things. saat ini kita melihat beberapa hal dalam politik dunia yang ingin saya diskusikan denganmu. Kita bilang, mari kita bingkai ini sebagai apa yang bisa kita sebut akhir dari mitos atau mitos-mitos yang sedang terbongkar tepat di depan mata kita. Ketika berbicara tentang hubungan internasional dan bagaimana dunia bekerja, menurutmu bagaimana? Bagimu, mitos terbesar apa yang sedang runtuh saat ini, yang akan mustahil untuk disatukan kembali? To put back together again. Thanks for that, Pascal. Yes, well, first let's just say that Terima kasih atas itu, Pascal. Ya, baik, mari kita katakan tersebut telah didekonstruksi, bisa dibilang gitu. Mitos pakar perang dingin di dunia non-barat, Global South, BRICS, saya rasa bisa diceritakan, ditantang, dan didekonstruksi. Gerenip Yosua Withap Withingen Maris Testriu, Thus Rank International Liberal. Order. Right, so that's correct. The post-Cold War Benar. liberal institutionalism. Jadi itu memang benar. Liberalisme institusional pasca Perang Dingin, hegemoni liberal, promosi demokrasi yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Bush. Semua itu menurut saya kini disadari tidak lebih dari sekadar omong kosong, hampa untuk sebagian besar. Ada beberapa unsur baik di dalamnya, mungkin niatnya juga baik. Namun saya pikir telah terbukti bahwa para ideologi, neokonservatisme, dan para pelaku pandangan dunia tersebut telah membajak gagasan-gagasan baik itu dan mengubahnya menjadi kebijakan luar negeri yang grotesk dan digerakkan oleh ideologi yang kini telah mencapai tingkat absurditas yang kita saksikan, tercermin misalnya di Brussel, belum lagi di Washington tentu saja, yang saya sebut sebagai asalnya. Washington, of course, I would say as its originator, but we're seeing sort of this comical. Namun kita melihat peristiwa-peristiwa yang hampir lucu terjadi, di mana mereka pada dasarnya runtuh karena beban mereka sendiri, didorong oleh ideologi, hilangnya akal sehat dan rasionalitas secara total. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan untuk disaksikan. Dan yang membuatnya semakin menyedihkan adalah bahwa, seperti yang kita tahu, dunia telah menyaksikan pembantaian yang didorong oleh ideologi. Benua Eropa telah melewati 2 perang dunia. Fortet semisedeber, white tiga semua you bawi step egeng. Reduer gate inurus loro person. You know, that's the problem. That's the tragedy of this thing. Yeah, and you're calling it comical, but it's comical without. Dan kamu menyebutnya lucu, tapi itu lucu tanpa benar-benar menggelikan, bukan? Itu hanya sandiwara, yang sampai batas tertentu ada untuk menghibur kita dan menenangkan massa, tapi juga untuk mempertahankan citra yang 30 tahun lalu mungkin masih bisa dipercaya, dan sekarang tidak lagi. Aku baru saja membaca bahwa BBC sedang berada di bawah tekanan besar saat ini, karena sebuah kebohongan telah terbongkar. Dan aku membaca itu, dan berpikir, oh, wow, apakah mereka sedang kebohongan tentang case in Ukraina? Kebohongan tentang Ukraina. Tidak. Gaza, the lies about Ukraine. No, it's apparently the lie that. Ternyata, kebohongan itu adalah bahwa mereka mengedit sebuah video tentang Donald Trump, membuatnya terlihat seolah-olah dia mengatakan hal-hal pada 6 Januari yang sebenarnya tidak pernah dia katakan. Dan saya berpikir, oke, jadi itulah kebohongan yang sedang disorot. Kebohongan tentang para pembohong lain di dalam sistem yang sama. Saya benar-benar heran dengan hal-hal seperti apa yang sekarang dianggap sebagai mendekonstruksi narasi. Dan saya bertanya-tanya, apakah kita, sekali lagi, tidak sedang terjebak dalam gelembung narasi di dunia barat? Hanya berpindah dari satu gelembung ke gelembung lain, dari tatanan internasional liberal ke gelembung Trump. Sementara Barat masih terperangkap dalam pola pikirnya sendiri. Apa pendapatmu tentang itu? Saya rasa arosning sorry sa mga glaze ng unarithon. Sa mga iskir berbespetsi BBC menong-nord. Dua eksekutif tampaknya diberhentikan karena peliputan tentang Trump. Bukan tentang Gaza, bukan Ukraina, bukan tentang Venezuela.
Tidak Aileen, hanya Tuan Trump. We just cannot fathom the idea that there is somebody in Washington. Kita benar-benar tidak bisa memahami gagasan bahwa ada seseorang di Washington yang benar-benar menantang sistem. Mereka tidak bisa menerimanya, kecuali jika sesuai dengan cara pandang mereka yang seragam terhadap dunia, mengacungkan jari kepada orang lain, memberitahu mereka bagaimana cara menjadi lebih demokratis atau menjadi orang yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik. Mereka sama sekali tidak akan menoleransi apapun selain itu. Jadi, point terakhir, pertanyaan Berndu. So your last question. My last point is like, are we witnessing? Poin terakhir saya adalah, apakah kita sedang menyaksikan, kamu tahu, serangkaian mitos baru, cara baru bagi Barat untuk terus sibuk dengan dirinya sendiri, sambil mengabaikan perubahan nyata yang sedang terjadi. Maksud saya, lihatlah Georgia, tempat asalmu. Georgia telah melalui masa pembelajaran yang sangat intens dalam memahami apa itu Barat, bukan? Awalnya, pada dasarnya seperti semacam Ukraina kecil, terlibat dalam perang proksi dengan Rusia, lalu belajar bagaimana mengatakan tidak tanpa benar-benar berkata, kami akan bergabung dengan Rusia. Seolah-olah Georgia harus melalui masa pembelajaran yang sangat intens, bukan pencarian jiwa, tapi pencarian pendekatan, mencari cara untuk menghadapi kenyataan bahwa Barat tidak bisa dipercaya, sambil jelas-jelas tidak ingin menjatuhkan diri ke kubu pihak lain. Menurutmu, bagaimana negara-negara ini berusaha menavigasi hal itu sekarang? Atau setuju Imrek Soothing now raised ini? To navigate, or at least those who have been exposed to these challenges. Yeah, it's a great epiphany, if you will. It was a great realization. Ya, itu adalah sebuah pencerahan besar, kalau boleh dibilang. Sebuah kesadaran besar yang terjadi di Georgia. Singkat saja, kembali ke poin awalmu. Apakah Barat akan pernah menyadari apa yang sedang terjadi, apa yang telah dilakukannya? Ataukah ia akan runtuh di bawah mitologinya sendiri, menciptakan dan membohongi dirinya sendiri terlebih dahulu? Saya pikir jika mereka terus seperti ini, mereka akan menghadapi rasa malu besar. Kamu tahu Donald Trump, dia berusaha, tapi dia dikelilingi oleh jenis demagogi tradisional di Washington. Bisa saja dikatakan bahwa dia harus melawan dengan lebih tegas, tapi itu pembahasan yang berbeda sama sekali. Meski begitu, dia sudah mencoba, baik dalam isu Israel-Palestina maupun Rusia-Ukraina. Tapi sekarang kamu bisa lihat bagaimana dia terseret kemana-mana, bahkan di belahan barat, di lingkungan AS sendiri, dalam hubungannya dengan Venezuela. Jadi ya, kamu tahu, sekali lagi, untuk menjawab pertanyaanmu, saya pikir Barat akan terus tersandung oleh kegilaannya sendiri, kalau boleh dibilang begitu, sampai akhirnya menyadari bahwa tidak ada jalan lain selain menghadapi kenyataan. Mengenai apa yang terjadi sekarang terkait Georgia, sejauh menyangkut Georgia, ironisnya, saya tahu John Mearsheimer menunjuk tahun 2017 sebagai awal dari akhir, atau akhir dari momen unipolar, dunia unipolar. Dan bukan berarti saya mengoreksi Profesor Mearsheimer, tapi saya akan berpendapat bahwa Georgia sebenarnya sudah menyadari hal ini sejak tahun 2008, setelah Rusia menginvasi Georgia dan hampir mengakhiri keberadaan bangsa dan kenegaraan negara itu. Jika Putin melanjutkan kebijakan itu lebih jauh, saya terus mengatakan hal ini, Georgia seperti yang kita kenal sekarang tidak akan ada. Georgia as we know it today would not have existed, or would not exist. So shortly, well, it was 2000. Jadi, singkatnya, ya, itu terjadi pada tahun 2008, dan pada 2012 butuh sekitar 3 hingga 5 tahun, tetapi kemudian perlahan-lahan mereka mulai keluar dari dunia fantasi itu. Dengan Partai Georgian Dream berkuasa, mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang secara mendasar salah dan tidak bisa dipertahankan lagi. Bisnis seperti biasa berarti mendengarkan orang-orang seperti Victoria Nuland, John McCain, Colin den Racing Yam di Dori think to about great to Slosik left the Gumalab the Goldie Collie di Georgia yin to injukan baboy. Hey, lihat, orang-orang mati demi kebebasan. Georgia, sort of to show them that, hey, look, people die for freedom, and so it was a. Kau tahu, jadi kembali ke poin awal, pernyataan pembuka kita, ya, itu hanyalah sebuah mitos. Itu adalah hasil ciptaan, rekayasa mitos dan narasi bahwa
Kau tahu, lembaga Washington yang gagah berani berdiri bersama Georgia, negara kecil ini melawan Rusia yang jahat, dan pendekatan ekstrem yang disebut berbasis nilai, tanda kutip berbasis nilai. Karena orang-orang yang berkhotbah tentang nilai dan demokrasi, sama sekali tidak peduli apakah nilai-nilai itu benar-benar telah mengakar di Georgia. Dan sekarang kita tahu satu-satunya faktor pendorong di balik semua itu, hanyalah untuk melihat apakah mereka bisa melemahkan Rusia dengan memprovokasi Georgia melawan Moskow. Jelas sejak awal itu adalah strategi yang bodoh. Itu tidak akan pernah berhasil. Sudah dicoba selama berabad-abad. It has been tried throughout centuries. It was tried Itu sudah pernah dicoba, tahu kan, beberapa tahun menjelang revolusi Rusia, selama revolusi dan sesudahnya. Dari Britania Raya, ketakutan tradisional bahwa Rusia akan mengambil alih harta paling berharga milik Britania Raya, yaitu India. Seluruh keributan dengan Afghanistan itu, yang disebut permainan besar, di mana Britania Raya berusaha menopang kekaisaran Ottoman yang saat itu sedang menurun, yang akhirnya mengarah pada Perang Crimea. Mungkin itu terstruktur, Timislav Kajam, perhitungan strategis berit. It's like radon, seperti menghitulai sepakat di Sol, dengan Rosier, or Soviet, Warsil. Around the periphery of the Imperial Russia, the Soviet Russia, and it didn't work. Zbigniew Brzezinski's grand vision. Visi besar Zbigniew Brzezinski adalah untuk menghancurkan Rusia, atau mungkin menghancurkan terlalu sederhana. Katakanlah untuk melemahkan Rusia. Namun itu pun berakhir dengan kegagalan. Misalnya dukungannya terhadap Afghanistan. Ia memahami dengan benar bahwa Eurasia adalah wilayah penting jika Barat kolektif, khususnya Amerika Serikat, ingin mempertahankan dominasinya. Tetapi hal itu tidak berhasil. Rusia tidak lenyap. Negara itu tidak sengtafkiaklik berster. Satu-satunya negara di planet ini yang dapat masuk land dan memiliki guard before nuclear. The continental United States, if it came to a nuclear exchange, and the rest, Dan sisanya, lihat, sisanya hanyalah kebisingan. Sisanya adalah apa yang kita katakan di awal rekaman ini, bahwa penciptaan mitos itu, mereka harus membenarkan Rusia. Tak diragukan lagi, Barat secara kolektif mengalahkan Uni Soviet. Dan hal itu terjadi karena, jujur saja, ada beberapa gagasan yang lebih baik, bukan? Bukan berarti kapitalisme atau komunisme, bagaimanapun tampaknya di atas kertas, itu sempurna. Faktanya adalah secara material dan dalam praktiknya, Barat menang. Gaulle step Rengauth, gegek yang memang semuanya menurut. Amerika this semua darukan all like 12. Ugabning ten voorperth legitimasis betoors dat gedataman en de stem op perang dingen. After the collapse, after the victory in the Cold War. Now this is not. Now we can go back to World War II and talk. Sekarang kita bisa kembali ke Perang Dunia II dan membicarakan semacam kembali ke Stalin jika Anda mau, kembali ke Lavrenti Beria jika Anda mau. Bagaimana mereka sangat strategis dengan Roosevelt, yang menurut saya adalah seorang presiden jenius, salah satu presiden terbesar yang pernah dimiliki Amerika Serikat. Keduanya sangat bertekad untuk mempertahankan, yang mereka memahami bahwa Uni Soviet tidak akan bisa mempertahankan untuk kesatuan dan untuk berikut secara terid. Karena mereka yang entempu, saya tidak membahas di sini. Yung zasip mbrekvi strategis dan tidak hapsi pepesaratu politik trup dari Houstons. And he's considered to be one of the greatest politicians that has ever lived. He understood that Soviet Union had to. Dia memahami bahwa Uni Soviet harus membangun jembatan dengan Washington, bukan menghancurkannya. Dan hal itu sudah dipahami segera setelah Perang Dingin berakhir. Beria memahami hal ini, Lavrenti Beria memahami hal ini, dan Roosevelt juga memahaminya. Lalu datanglah, kamu tahu, seorang pria yang sangat sederhana bernama Harry Truman, dan dia mulai, mungkin dia adalah neokonservatif pertama, bisa dibilang begitu. Setelah Perang Dunia II, dia benar-benar membenci komunisme. Istilah serta pandangan dunianya yang sederhana mulai, kamu tahu, meneriakkan Rusia merah, dan itu memicu kepanikan, dan kekacauan pun terjadi setelahnya, bisa dibilang begitu. Dengan kata lain, seluruh permainan strategis di mana dua raksasa ini bisa saja sama secara ekonomi dan politik menjadi sia-sia. Economically, politically, that went out the window. So
Saya hanya perlu menekankan hal itu, karena banyak orang menganggap begitu saja bahwa perang dingin memang harus terjadi karena sudah jelas, kapitalisme versus komunisme. Tidak begitu. Contoh terbaik bahwa hal itu tidaklah jelas adalah pada tahun 1944, di konferensi Bretton Woods yang terkenal, yang menata ulang ekonomi pasca perang. Tahu siapa yang hadir di sana? Uni Soviet dan Yugoslavia. Ada foto indah John Maynard Keynes sedang berbicara dengan rekan-rekannya dari Yugoslavia dan Uni Soviet, bukan? Dan gagasan pada tahun 1944 adalah menciptakan struktur pasca perang, struktur ekonomi yang mencakup semua pihak. Jadi sama sekali tidak jelas bahwa hal itu adalah langkah berikutnya yang sudah pasti akan terjadi. That this was the obvious next thing to come. It was actually rather a shock once. Sebenarnya cukup mengejutkan ketika menjadi jelas pada Februari 1947 dan tentu saja pada 1948 bahwa konfrontasi besar berikutnya sedang muncul. Dan sebenarnya pihak yang bekerja atau mengusulkan cara untuk mencegahnya adalah Soviet, yang pada tahun 52 atau 53 mengusulkan Jerman yang bersatu kembali dan netral, yang dikenal sebagai catatan Stalin. Saya punya rekan-rekan baik dari Austria yang berkata, "Oh, tapi itu semua sandiwara. Mereka tidak pernah bermaksud sungguh-sungguh, karena kita tidak punya dokumen yang membuktikan mereka mempersiapkannya." Namun, ada juga yang lain, seperti Michael Geyer, yang menulis buku setebal sedikit halaman dalam bahasa Jerman, dan berargumen dengan sangat meyakinkan bahwa tidak, mereka memang benar-benar mempercayainya. Very convincingly, no, they believed in it. I mean, this was a strategy. Maksud saya, ini adalah sebuah strategi, salah satu di antara yang lain, yang pada akhirnya tidak bisa menang, karena orang-orang yang ingin membangun jembatan adalah mereka yang kalah dari mereka yang berkata, kita butuh tembok. Dan gagasan tentang tembok akhirnya menang, meskipun kita memiliki bagian-bagian yang berpori, bukan? Kita memiliki bagian-bagian di Eropa di mana upaya membangun jembatan berhasil. Salah satunya tentu saja Austria, yang pada tahun berhasil dinetralkan dan hingga hari ini hidup dengan bahagia dan makmur, dan seterusnya. Kita juga berhasil menetralkan Finlandia pada dasarnya, yang mampu menjadi bagian dari Barat sekaligus berperan sebagai penjamin keamanan bagi Uni Soviet. Jadi kita memiliki bagian-bagian seperti itu di Eropa, tetapi titik benturan besar, Jerman, menjadi tembok alih-alih jembatan. Dan ini juga salah satu bentuk penciptaan mitos, bukan? Neslastit en bersu, Paulus light en is reporting. Tyner, numan sesuatu yang pasti. Always had to clash. No, that was not a given. No, there was no necessity behind it, correct? Tidak ada keharusan di balik itu. Benar. Tidak ada determinisme, tidak ada lingkungan deterministik yang akan menunjukkan bahwa inilah cara seharusnya terjadi. Kamu tahu, tuntutan netralitas Jerman yang datang dari Kremlin saat itu hanyalah, mengapa kita tidak bisa membandingkannya dengan apa yang diminta Putin di Ukraina? Kita seharusnya membandingkannya. We should compare it. I mean, it's very similar actually. Maksud saya, sebenarnya ini sangat-sangat mirip. Dan jangan lupa, hingga hari ini, dan kita merekam ini pada 11 November 2025, Rusia masih menuntut netralitas Ukraina. Karena mereka mengatakan Ukraina tidak boleh menjadi bagian dari NATO. Ukraina boleh melakukan apapun yang diinginkannya. Hanya saja tidak boleh menjadi musuh mereka. Tidak perlu menjadi sahabat dekat. Hanya saja tidak boleh menjadi musuh mereka. Dan inilah sesuai di Stefan Memborat. Kumahang thu tipras with dengan krangth to mereka. Kita at forang. Us or them. Exactly. And remember, before 2014, nobody was talking. Dan ingat, sebelum tahun 2014, tidak ada yang membicarakan tentang melakukan hal ini terhadap Ukraina. Tidak ada yang bahkan tahu di mana Ukraina berada. Dengan kata lain, kembali ke poin Anda, tidak ada kebutuhan untuk itu. Ukraina bisa saja bertahan sebagai negara utuh dengan 50 juta penduduk di Eropa, dengan ekonomi yang merupakan salah satu yang terkaya di kawasan tersebut. Negara itu memiliki sisa kompleks industri dan ekonomi Soviet yang sangat besar, yang bisa diolah dan dimodernisasi agar sesuai dengan perkembangan ekonomi modern di Barat saat ini. Tetapi tidak. Jadi dengan kata lain maksudnya adalah, ya, tidak ada kebutuhan atau keharusan, tidak ada ancaman strategis yang berasal dari Moskow yang akan menimbulkan bahaya eksistensial bagi sekutu Amerika, bagi benua Eropa,
atau bagi Washington. The European continent, or Washington. That's why I said this is what happened. Itulah yang saya katakan. Inilah yang terjadi pada masa damai. Dan itulah yang ironis dan tragis tentang hal ini. Lihat, kita semua bisa mengatakan di sisi lain bahwa ada masa damai sebelum Perang Dunia PAN atau sebelum Perang Dunia II, bukan? Misalnya, tidak ada jaminan tentang apa yang akan dilakukan orang atau para pemimpin. Mereka bisa membenarkan diri mereka sendiri hingga menuju bencana, jika boleh dikatakan begitu. Jika kita berpegang pada tesis bahwa negara-negara itu rasional, ya memang begitu. Tetapi mereka juga bisa membenarkan diri mereka sendiri hingga menuju bencana. Dan dari situlah kita mendapatkan Perang Dunia II, dua perang dunia di benua Eropa. Two world wars out of it on the European continent. Jadi ya, memang sampai batas tertentu, mungkin dunia ini ditakdirkan untuk mengalami tragedi perang dan kekacauan. Tapi saya hanya berpikir bahwa pada era pasca Perang Dingin, pada era pasca Uni Soviet, ketika gagasan tentang Amerika sebagai kekuatan yang dermawan seharusnya menghasilkan rencana yang lebih baik, visi yang lebih baik, ya, semua itu ternyata hanya lebih baik di atas kertas. Karena ternyata mereka memiliki niat yang sangat jahat, atau setidaknya beritikat buruk terhadap siapapun yang mungkin menantang mereka. Dan kita tahu, jika melihat kembali sejarah Amerika, ini adalah negara yang tidak bisa mentoleransi, tidak bisa menerima potensi munculnya hegemon manapun. Tapi lupakan soal hegemoni. But forget hegemony. This was just also a visceral hatred of Moscow. Ini juga merupakan kebencian yang sangat mendalam terhadap Moskow, terhadap Rusia. Mungkin bahkan saya tidak ingin terdengar kamu tahu, rasis secara etnis di sini. Tapi mungkin itu adalah kebencian terhadap dunia Slavia. Dan hal itu memiliki preseden dalam sejarah. Ini bukan sekadar ketakutan akan munculnya lagi seorang diktator bergaya Soviet yang mengambil alih Kremlin setelah, katakanlah, dua orang bodoh, Gorbachev dan Yeltsin. Hal ini hampir tidak ada hubungannya dengan ketakutan bahwa Rusia akan bangkit kembali dan menghadirkan ancaman strategis seperti Soviet. Mary Elise Sarraute telah menulis sebuah buku yang sangat baik tentang hal ini, Not 1 Inch, yang berarti tidak 1 inci pun ke arah timur. Seluruh kebohongan tentang perluasan NATO yang dipaksakan kepada Rusia. That was imposed on Russia, and in it you can tell that. Dan kamu tahu, di dalamnya terlihat bahwa Rusia sedang berada di titik terendah. Ada sebuah bagian dari James Baker di mana ia mengatakan bahwa ia terkejut ketika Yeltsin memberitahunya bagaimana selama tahun-tahun pertama setelah runtuhnya Uni Soviet, kode nuklir beredar dengan sangat sembarangan. Yeltsin mengatakan kepadanya bahwa ia harus menjadi orang terakhir, jika aku tidak salah ingat, setelah para jenderalnya membawakannya tas kerja itu. Tentu saja harus melalui tempo forward betul. Dan James Baker, ketika menemukan kegiatan yang memang artin, dan gitu steply dunker, beskip rumah betul dan Rusia stealth. How shocked he was. This is how decrepit Russia had become. This is how disorganized. Beginilah betapa tidak teraturnya dan betapa merosotnya Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet, di mana presiden yang mabuk ini memberitahu mantan musuh strategis, kapitalis, dan musuh nuklir tentang bagaimana kode nuklir ditangani di Moskow. Ini bacaan yang menarik, tetapi intinya adalah bahwa Rusia sama sekali tidak mendekati tingkat ancaman yang dimilikinya ketika masih menjadi Uni Soviet. Namun, sejak awal, tak lama setelah bubarnya Uni Soviet, para elang di Washington, baik liberal maupun konservatif, tiba forward sampai berdengar, sudah khawatir tentang bagaimana cara menahan Rusia agar terperangkap. They were already worried about how to keep Russia down, and this entire programs of. Dan seluruh program itu hanyalah penghinaan terhadap Rusia. Ketika Rusia meminta keanggotaan di NATO, mereka malah diberi semacam program pinggiran. Saya pikir itu George Saakashvili, jenderal keturunan Georgia, yang mengusulkan program itu sebagai semacam jembatan sebelum Rusia bisa dianggap sebagai anggota penuh NATO. Ada sebuah program, saya lupa namanya sekarang. Oh ya, Partnership for Peace.
Benar-benar. Dan Rusia harus berpartisipasi. It says Mesue Jegalk. In program Tanyit the Yuan. It was a spit in the face. That program meant really, it was nothing. Although, no, I don't completely agree. Meskipun begitu, saya tidak sepenuhnya setuju. Program Partnership for Peace adalah contoh menarik, menurut saya, tentang bagaimana sesuatu yang memiliki dasar dan tujuan perdamaian yang sangat kuat dan jelas bisa dibalik dan diubah menjadi kebalikannya. Maksud saya, ini sangat menarik. Di belakang Anda ada buku terbaru karya Jack Matlock, bukan? Jack Matlock, duta besar terakhir untuk Uni Soviet, yang sekarang berusia 95 tahun, ia menulis buku kecil itu, Anda tahu, ketika usianya 90. Buku itu sangat menyenangkan untuk dibaca. Ia adalah salah satu arsitek periode pasca Perang Dingin. Dan ia terus menekankan bahwa, lihat, Perang Dingin tidak berakhir karena Uni Soviet kalah. Perang itu berakhir karena kita berdua menegosiasikan akhirnya. Perang Dingin berakhir pada tahun 1999 ketika kita akan mengakhirinya. Iyan ni Soviet rin World War II. Numak berada sing-sing. Years later for related but different reasons. And he's one of the people who was lobbying. Dan dia adalah salah satu orang yang melobi di Washington, juga pada tahun 90-an, bukan untuk memusuhi Rusia, tapi untuk membangun kerjasama, bukan. Untuk memungkinkan Rusia bergabung dengan lembaga-lembaga barat, bukan. Bahkan ada gagasan agar Rusia bergabung dengan NATO. Program Partnership for Peace, setidaknya dari pihaknya, dari kubu yang lebih lunak, faksi pro-perdamaian di Amerika Serikat, dimaksudkan untuk menjadi semacam lembaga pertukaran, pembangunan kepercayaan, integrasi, dan sebagainya. Pada akhirnya, itu akan membangun sesuatu dengan pilar-pilar yang berbeda. OSCE akan menjadi salah satunya. Lalu NATO dan Partnership for Peace akan menjadi yang lain, semacam kerangka bersama. Namun pada saat yang sama, ada kaum neokonservatif, para elang, yang berkata, tidak, berlutut saja tidak cukup dalam. Kamu harus dihancurkan. Dan sayangnya, yang akhirnya menang. And unfortunately, it's that wing that won out. That's why also you had Matlock fighting these people. Itulah sebabnya, Matlock secara resmi melawan orang-orang ini, memberi kesaksian di Kongres, mengatakan bahwa perluasan NATO adalah ide yang buruk. Jangan lakukan itu. Tapi Clinton tetap melanjutkannya, bukan? Jadi saya memang berpikir ada sedikit pertarungan di situ. Namun memang benar bahwa pada akhirnya, hal itu menjadi wadah yang dimaksudkan untuk memusuhi Rusia, dan kemitraan untuk perdamaian dengan Rusia pun mati. Maksud saya, Dewan NATO Rusia menjadi benar-benar tidak berfungsi, karena memang tidak bisa berfungsi. Ia berubah menjadi aliansi anti-Rusia. Dan itulah tragedinya. Orang-orang seperti dia, dan seperti Jeffrey Sachs, mengatakan, lihat, saya membuat rencana untuk menyelamatkan ekonomi Polandia. Dan itu dilaksanakan. Saya membuat rencana untuk menyelamatkan ekonomi Rusia. Mereka menertawakan saya dan mengusir saya dari ruangan. Mengapa kenyataan alternatif ini tidak menjadi kenyataan? But we have in Thamert used theory to put making coin. Although we've seen it, it was in front of us, right? I absolutely agree with you on that point about Jack Matlock. Saya benar-benar setuju denganmu soal Jack Matlock itu. Tentu saja tidak bisa disangkal bahwa niatnya memang ada. Sesuatu yang baru sedang dimulai, bukan? Rusia sedang keluar dari masa lalunya sebagai Uni Soviet, dan ada orang-orang di Washington yang berniat baik. Saya yakin, dan kami punya dokumen yang membuktikannya bahwa mereka ingin bekerja sama dengan Rusia. Tapi kemudian saya akan bilang, seperti biasanya dengan kemunafikan atau propaganda Barat, niat baik itu. Kamu mulai teringat ketika Zelensky berkata, lihat, kami tidak ingin ada masalah dengan Putin saat ia baru menjabat sebagai presiden. Ya, dan mereka bilang, oh tentu tidak masalah. Tapi kemudian, entah bagaimana, 48 jam kemudian secara retoris ada telepon masuk yang berkata, jangan berani-berani. Benar, saat itu masa damai, semuanya baik-baik saja. Right? It was a peacetime. Everything was fine. Zelensky didn't wake up. Zelensky tidak datang dan langsung berkata, kalian tahu apa? Sekarang saya presiden Ukraina. Saya tahu Amerika akan melindungi saya, jadi saya akan memprovokasi Rusia. Setelah Yanukovych, ketika ia berkuasa, sebenarnya ia menginginkan perdamaian dengan Rusia. Jadi ya, maksud baik itu memang ada. Dan bahkan hingga hari ini, masih ada orang yang berpikir mereka bisa menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia, dan dunia akan mengikuti semacam teori perdamaian demokratis itu. Saya yakin ada banyak orang yang berniat baik di luar sana,
Dan saya pikir Jack Matlock, salah satu legenda terbesar yang masih hidup, kalau menurut saya, adalah salah satu dari mereka. Saya mendapat kehormatan menjamunya di Tbilisi untuk forum tersebut. Tapi entah bagaimana, segalanya selalu berjalan cepat dan menjadi sangat keliru. Ada sesuatu yang terjadi di mana, ya, gagasan tentang pengambil alihan itu. The idea of takeover. Sorry, this is just something we need to, really. Maaf, ini adalah sesuatu yang benar-benar perlu kita pahami. Karena di satu sisi kita punya orang-orang seperti Matlock, Sachs, dan kaum realis seperti Mearsheimer. Meskipun Mearsheimer tidak terlalu dekat dengan proses pembuatan kebijakan, sementara Sachs dan Matlock terlibat di dalamnya. Lalu ada narasi, bukan? Narasi bahwa semua ini adalah upaya penuh niat baik untuk menerapkan kebebasan, untuk membela kebebasan. Narasi itu tetap bertahan. Mitos itu semacam terus hidup sebagai lapisan tebal dan berminyak di atas sub kebenaran yang buruk di bawahnya, yaitu bahwa ini adalah proyek hegemonik. Tapi tidak semua orang menginginkannya, bukan? Jadi pertanyaannya, mengapa sub yang buruk itu selalu tampak menang dan lapisan mitos itu kemudian mengapung di atasnya dengan begitu nyaman? Bahkan sekarang, mayoritas orang di Eropa menamerikkan energi bahwa Ukraina sedang berpisah bebas, yang gini. Tapi memerat setiap camin videt. Which is insane, but they do believe it. Yes, and I think this is when we can answer. Ya, dan saya pikir inilah saatnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan menggunakan teori-teori yang sudah kita miliki di bidang ini. Disitulah letak tragedinya. Saya rasa ada semacam obsesi, entah benar atau salah, bahwa tidak boleh ada hierarki geopolitik atau militer yang berhadapan dengan Amerika Serikat. Negara itu akan selalu dianggap sebagai musuh potensial. Dan mengapa tidak mencoba menghentikannya sejak awal? Terutama ketika AS hampir tidak kehilangan apapun, jika memang ada, dalam hubungannya dengan Georgia atau Ukraina, bukan begitu? Tiongkok adalah persoalan yang sama sekali berbeda. Tiongkok adalah sesuatu yang seperti yang kita tahu benar-benar menunjukkan, meskipun Jeffrey Sachs mungkin tidak akan setuju dengan kita dalam hal ini. Dia terkenal karena tidak sependapat dengan Profesor Mearsheimer dalam hal ini. Tetapi kebangkitan Tiongkok, ya baiklah, itu masuk akal. Logiater mercuali medes tupur berbros menjadi sembremon regionings yang agresif. An aggressive sort of regional hegemon. Namun, jika melihat seluruh sistem internasional dari sudut pandang di mana Anda tidak memilih dan memilah kepentingan keamanan nasional vital Anda secara strategis, hal itu pada akhirnya akan membawa Anda ke situasi seperti yang kita alami sekarang dalam konteks posisi kolektif Barat terhadap Rusia dan rasa malu yang mereka alami. Namun, secara singkat saja saya ingin menyebutkan, jika Anda masih ingat Andrei Kozyrev, ia adalah seorang kepala kebijakan luar negeri muda, idealis, dan pro-Barat di bawah Gorbachev. Saat itulah Uni Soviet bubar dan semua orang di Washington merasa senang. Mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mengundang Kozyrev ke Paris. Dan dia, ya, saya parafraskan di sini, tentu saja. Tetapi inti dari kenangannya tentang apa yang terjadi adalah bahwa dia sepenuhnya diabaikan oleh para diplomat Barat dan Prancis. Gagasannya dan implikasinya adalah bahwa dia sudah tidak dianggap penting lagi. Meskipun runtuhnya Uni Soviet disambut dengan gegap gempita dan pembicaraan tentang mencari peran baru bagi Federasi Rusia untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari dunia Barat yang beradab, semua itu telah lenyap. Jadi, beberapa tahun setelah masa pemerintahan Gorbachev dan Andrei Kozyrev, dia mengatakan bahwa dirinya dipermainkan karena perjuangannya sudah kalah sejak awal. Dan saat itu juga dia menyadari bahwa perlakuan seperti itu benar-benar menghina dari beberapa diplomat Barat. Saya rasa dia pernah ditinggalkan di sebuah restoran atau semacamnya. Jangan kutip saya soal itu. Tetapi ada situasi di mana mereka benar-benar membiarkannya menunggu. Don't quote me on that, but there was a situation where they just left them wait. It was just basically spit in the face. Itu pada dasarnya merupakan tamparan bagi para politisi dan diplomat Barat yang menunjukkan bahwa Rusia tidak lagi dianggap penting, bahwa negara itu harus menjadi mitra junior Washington,
jika ingin memiliki peluang untuk berfungsi sebagai negara dalam dunia unipolar barat. Jadi itulah bagian dari gagasan besar tentang penghancuran mitos, di mana butuh lebih dari 30 tahun untuk semua ini terungkap. Dan tanda-tandanya, saya berpendapat, mulai muncul pada tahun 2000, kegilaan dalam mendukung rezim Saakashvili, dan kemudian mengangkatnya sebagai semacam generasi muda reformis masa depan yang akan membawa obor agenda promosi demokrasi liberal. Semua itu ternyata terjadi karena sekali lagi perlu diingat, inti permasalahannya adalah tidak ada rencana untuk membangun negara. Because again, remember, the key point is there was no plan for nation building. This is where Georgians, Ukrainians perhaps get confused about. Inilah bagian di mana orang Georgia dan Ukraina mungkin menjadi bingung. Tidak ada program pembangunan bangsa seperti pasca Perang Dunia II. Hanya ada, mari kita main-main dengan para bawahan ini. Mari kita bermain di Kaukasus Selatan. Mari kita lihat beberapa buku sejarah. Mari kita lihat bagaimana Inggris menjalankan urusan di Kaukasus Selatan dan mengapa, dan mungkin kita bisa mendapat petunjuk dari situ. Dan seperti yang kamu tahu, tidak ada kekuatan Barat yang pernah repot-repot masuk ke Kaukasus Selatan untuk memodernisasi wilayah itu, atau membangun negara-negara modern dari ruang geopolitik tersebut. Benar? Jadi mengapa kita harus melakukannya sekarang? Kecuali, tebak apa? Ini yang terjadi. Ruang geopolitik itu memang menawarkan semacam landasan untuk melawan Rusia, di mana kita bisa melancarkan, kamu tahu, semacam perang propaganda terhadapnya. Kita bisa membangkitkan semangat negara-negara kecil yang tidak tahu lebih baik, menjanjikan mereka kebebasan, semacam potensi keanggotaan dalam klub keamanan dan ekonomi elit dunia Anglo-Saxon. Dan jika kita membuat mereka begitu bersemangat, hingga mau berperang dengan Rusia, kenapa tidak? Memang sesinis itulah kenyataannya seperti yang saya gambarkan. Saya tidak melihat cara lain. Tidak ada hal lain di balik itu. Program-program tersebut, bisa dibilang, Amerika menghabiskan jutaan, ratusan juta dolar katakanlah, untuk menopang Georgia, untuk memodernisasinya. Ya, memang ada beberapa reformasi, tentu saja, di bawah Saakashvili, seperti yang terus saya sebutkan. Tetapi tidak ada yang mendekati apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk memodernisasi sebuah negara berkembang. Dan kita juga tahu apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Jepang setelah menyadari bahwa pasca restorasi Meiji ada tanda-tanda bahwa negara itu akan menjadi kekuatan besar. Nah, Barat mulai berbalik menentangnya. Saya rasa Jepang masih belum bisa melupakan kenyataan bahwa Barat tidak menerimanya. Padahal itu negara Asia yang sangat ingin menjadi bagian dari Barat sampai rela melakukan semua reformasi itu. Dan kamu mungkin sudah tahu hal ini. Kamu pasti melihat kisah berberi terabistaya. Dari kemudian Amerika memilih dari dan berdua. Tunggu dulu. Kalau kami mendukungmu sampai kamu jadi seperti Tiongkok kira, apa gunanya bagi kami? Jadi ini semacam pendekatan yang sinis di mana kita berkata, kami akan tetap mengendalikan kalian pada dasarnya. Georgia atau Ukraina sama sekali tidak termasuk dalam kendali itu. Seseorang bisa saja berkata, setidaknya berikan kami ruang kendali itu agar kami bisa berkembang, agar kalian bisa memodernisasi kami sampai pada titik di mana kalian bisa berkata, hey, kalian sudah menjadi bertuah makmur setelah you coward, ay tidak berhalan menjadi kekuatan besar lain. Georgia bahkan tidak mendekati untuk apps yang menjadi kandidat hedegis program seperti itu. Who would be sort of a candidate for that program? No, but I mean these countries are looked at not as... Tidak. Maksud saya, negara-negara ini tidak dipandang dari sudut bagaimana kita bisa membuat mereka menjadi lebih baik. Mereka dipandang dari sudut bagaimana kita bisa memanfaatkannya, bukan? Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dari apa yang kita temukan di sana. Dan Georgia selalu menjadi duri kecil yang sangat nyaman di sisi Rusia, bukan? Sebuah cara untuk cukup mengalihkan perhatiannya. Dan mari kita jujur, Kaukasus dan bagi Rusia, khususnya Kaukasus Utara, adalah wilayah yang tidak stabil, berpotensi berbahaya bagi wilayah lainnya. Sedangkan Kaukasus Selatan, negara-negara di sana, adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan sangat mudah. Dan kita melihat hal itu sekarang. Georgia, seperti yang telah kita katakan selama 2 tahun terakhir, adalah yang berhasil lepas
Tapi yang tampaknya tidak berhasil lepas adalah Armenia. The one that didn't get away apparently is Armenia. And we're seeing the dismantling of Armenia in front of our eyes. Dan kita sedang menyaksikan pembongkaran Armenia di depan mata kita, bukan? Proses yang didorong oleh Barat sedang memicu politik dan kebijakan di Armenia yang, jika keadaan tidak membaik, bisa mengarah pada berakhirnya kenegaraannya. Armenia sudah kehilangan bagian-bagian penting dari wilayah yang dulu dianggap miliknya, dan kini kehilangan lebih banyak lagi. Ia kehilangan koridor Zangezur kepada Amerika, kehilangan seluruh kekuatan tawarnya terhadap Turki, dan masih berada di bawah ancaman langsung dari Azerbaijan. Dan Barat bertepuk tangan, berkata, lanjutkan saja, karena mereka bisa menerapkan rencana mereka di sana. Jadi proses untuk mengeksploitasi apapun yang ditawarkan geopolitik ini tidak berhenti. Well, whatever geopolitics has around. Well, 2 points on that. First, ironically, you can... Baik, ada 2 poin tentang hal itu. Pertama, ironisnya bisa dilihat bahwa tanpa Barat, tanpa Amerika, kawasan ini secara relatif baik-baik saja. Georgia mengalami pertumbuhan ekonomi hampir 7% hingga 9%. Negara itu kini berdagang dengan kekuatan regional, tentu saja Rusia, dan karena itu muncul semacam kedamaian dan stabilitas yang aneh di Georgia. Jadi maksudnya jika politik Washington berhasil dijauhkan atau dikeluarkan dari kawasan ini, menurut saya, Rusia yang disebut-sebut sebagai kekuatan kejam dan jahat itu juga bisa bertindak sangat rasional. Rusia tidak tiba-tiba bangun suatu hari dan berkata, tanpa alasan, mari kita serang negara kecil bernama Georgia, dan lihat apakah kita bisa menambah masalah di Kaukasus Selatan. Di samping apa yang sudah dihadapinya dengan Ukraina, meskipun Rusia sedang unggul dan sebagainya. Dengan kata lain, para operator Kremlin adalah pelaku yang rasional. Kecuali mereka melihat adanya ancaman mendasar. Sekali lagi, NATO, yang sebelum tahun 2008 dipresentasikan sebagai organisasi yang akan masuk ke Kaukasus Selatan, mereka tidak berniat menimbulkan masalah. Mereka memang menyebabkan banyak kerusakan pada awal tahun 1990-an, tetapi selalu ada alasannya. Saya tidak membenarkannya, saya tidak membelanya, tetapi jika kita melihat kebijakan luar negeri Rusia di kawasan tersebut, sulit untuk berargumen bahwa kebijakan itu tidak rasional. Apakah ada kesalahan? Tentu saja. Namun yang kita ketahui ketika mempelajari bidang ini adalah bahwa kekuatan besar sangat-sangat sensitif, sehingga mereka akan melakukan berbagai cara, seperti yang dikatakan Mearsheimer, untuk melindungi diri mereka sendiri. Betapapun berantakannya hasilnya nanti, Rusia akan bertindak, tindak. Tapi mereka bukan orang bodoh. Dan harus saya katakan, hal yang bodoh, atau lebih tepatnya yang menghina, bagi saya adalah ketika orang-orang di Barat berpura-pura bahwa Rusia melakukan apa yang dilakukannya karena membenci demokrasi dan kebebasan. Seolah-olah tidak, mereka sama sekali tidak peduli. Lihat saja Mongolia, itu bagian dari mitos. Sebuah demokrasi yang indah diapit oleh 2 negara besar yang katakanlah otokratis, dan tak satu pun dari keduanya peduli, karena demokrasi kecil ini ikut bermain sesuai aturan. Ia bukan ancaman bagi keduanya. Bahkan sebenarnya cukup berguna di antara keduanya, dan itu melayani kepentingan keduanya dengan sangat baik, jadi mereka membiarkannya saja. Proses lokalnya tidak sedang diganggu secara sistematis. Jadi obsesi di Barat ini berpikir bahwa karena mereka mencoba campur tangan di mana-mana, maka pihak lain semua Malaysia pemambogol. Empowered label baruth padayafd. Terabigang jinghinaba sayu. And no. That's the insulting part to me, or the myth. Yeah, I couldn't agree with you more. The second point... Ya, saya sangat setuju denganmu. real quick, Pascal, was Poin kedua, singkat saja Pascal, adalah bahwa jika program TRIP di bawah Presiden Trump ini dimaksudkan untuk mengelola koridor Angus Road, benar kan? Nah, kamu bisa melihat apa yang sudah kami katakan. Lihat, jika kamu masuk ke Kaukasus Selatan, katakanlah melalui proyek-proyek geoekonomi yang damai, tidak ada yang keberatan. Saya tidak berpikir Rusia, tentu, pengaruh Rusia dalam istilah relatif mungkin telah menurun, tetapi tidak dalam hal keamanan, tidak dalam hal yang paling penting. Di wilayah itu, pengaruhnya belum menurun. Rusia telah membangun kembali ekonomi perangnya karena Ukraina. Dan siapa yang berpikir dengan waras sekarang bahwa Rusia lebih lemah dibandingkan sebelum tahun 2014?
Ketan Rusia with tanks gesbom met porbrech mo schrijves het voor jullie steppelen met gap berduthus time to strand. En dan mixed he down door de gumatu plus. With you then, did you? Signs of the Western myth in 2014 when the coup happened. So the idea that Russia is Jadi gagasan bahwa Rusia sedang kehilangan Kaukasus Selatan hanyalah histeria lain. Semacam histeria tanpa akhir. Rusia tidak sedang kehilangan Kaukasus Selatan. Dan Rusia mungkin jika kita berbesar akan mengatakan bahwa dengan Trump yang akan masuk dan mengelola koridor Zangezur. Sekarang, jika koridor itu mulai termiliterisasi, jika mereka mulai meminggirkan dan secara langsung menentang Iran, sekutu Rusia di kawasan itu, maka kita akan melihat keadaan, tentu saja, mulai memanas kembali. Kita akan kembali ke titik awal. Namun gagasan bahwa hanya karena dengan bantuan Turki Azerbaijan menjadi sekutu regional, atau bisa dibilang hegemon regional, maka Rusia sedang kalah di Kaukasus Selatan. Itu logika yang menggelikan. Itu bahkan tidak logis. Sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak ada seorang pun yang pernah menjelaskan apa yang mereka maksud ketika mengatakan hal itu. Saya mendengarnya di YouTube dan media sosial. I hear this on YouTube and social media. Oh, Russia is losing influence. And then some serious people out there. Oh, Rusia sedang kehilangan pengaruh. Dan ada beberapa orang serius di luar sana yang jelas-jelas tidak setuju dengan hal itu. Tapi tidak ada yang pernah menjelaskan alasannya. Apakah menurutmu cukup hanya dengan mengatakan bahwa karena Baku, dengan strateginya yang cerdas, bersekutu dengan Turki, dan merebut kembali Nagorno-Karabakh, sekarang kita harus berpikir bahwa negara itu akan menantang Rusia? Sebenarnya, ada banyak artikel yang menunjukkan betapa berhati-hatinya Aliyev, bahkan setelah insiden tragis itu, yang omong-omong saya kira Putin tidak melakukannya. Tapi ternyata dia memang meminta maaf ketika mereka bertemu pada 9 Oktober, kalau tidak salah. Penembakan pesawat itu, ya, benar, untuk penembakan pesawat itu. Sebelumnya semua orang bilang, oh, Putin dipermalukan dan Azerbaijan serta Armenia sedang berjaya dan Prancis telah. Tapi Putin adalah seorang ahli strategi besar. Putin is a grand strategist. Just look at the dynamics of how they've. Dia, lihat saja dinamika bagaimana mereka menangani situasi Marco Rubio ketika seluruh pertemuan itu dibatalkan, dan sekarang mereka berada di Budapest. Semoga mereka bisa menjalankan pertemuan ini. Tapi kamu tahu ya, mereka yang berpikir bahwa Rusia tidak lebih dari sekadar pom bensin raksasa, terus saja mengejek Putin, bukan? Namun ternyata hampir di setiap langkah, Putin mungkin satu langkah lebih maju secara strategis dibandingkan Barat. Belum lagi Eropa. Eropa itu sudah tidak bisa diselamatkan. Maksud saya mereka seperti anak-anak psikotik, kalau kamu tanya saya. Lasha itu tidak adil bagi anak-anak psikotik. Oh ya, terima kasih. Ya itu bukan perbandingan yang baik. Karena orang Eropa jauh lebih parah dari itu. Because Europeans are way beyond that. They're just running around like crazy children. I don't know what to say. Mereka hanya berlarian seperti anak-anak yang kehilangan akal. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mereka tersesat, ya. Tapi, kamu tahu bahkan dengan Trump sekarang dan dengan Marco Rubio, mereka telah menunjukkan bahwa pandangan dunia Rubio harus berhadapan dengan kenyataan keras bahwa Rusia memiliki kepentingan keamanan yang mendasar. Dan penyebab-penyebab utama itu yang disebut Putin sebagai penyebab utama tidak bisa diingkari. Kamu tidak bisa mundur dari itu. Ya, dan kesadaran bahwa kekuatan besar ternyata peduli pada keamanan dan prestis mereka, itulah yang membuat orang-orang seperti Rubio di Washington menjadi gila. Atau setidaknya sangat terganggu. Jadi tentu saja, jika kita melihat semuanya secara keseluruhan, kita bisa melihat betapa sulitnya bagi pemerintahan Trump untuk menemukan solusi. Karena satu-satunya solusi sekarang adalah pemenang mengambil semuanya. Ya, meskipun yang belum jelas bagi saya adalah apakah solusinya benar-benar sedang dicari atau tidak. Karena kita masih memiliki argumen Brian Berletik yang menurut saya sangat kuat, bahwa kesinambungan agenda adalah fakta yang sudah pasti. Kita hanya melihat perbedaan dalam pendekatan, tetapi tidak melihat perubahan dalam strategi. Namun ini sesuatu yang perlu kita bahas lain kali. Karena sayangnya hari ini kita harus berhenti di sini. Lasha, it's your starfer, and by nine breast fury, with the magnetic avni hand for. Normace metacords you. Or
or see more from you, where should they go? Well, the Realist Ya, Review, di Realist Review, Acura, Acura, National Interest, Daja di Neutrality Channel. Saya punya beberapa tulisan di sana. Terima kasih padamu. Thanks to you. I'll put them in Silakan beri deskripsi bawah ini. Lasha Kasradze, Bramas Waktukt Yinini. much for your time today. Thank you. Kebanyakan Pascal. Itu luar biasa.